Kelas online seni budaya bersama Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di channel YouTube saya dengan topik belajar seni budaya bersama dengan Pak Andi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi di kelas 8, yaitu materi tentang ilustrasi. Nah, apa itu ilustrasi? Akan saya tunjukkan bentuk atau contoh salah satu dari ilustrasi. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ilustrasi yang sering kalian lihat. Dan masih banyak ragam dan jenis dari ilustrasi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam materi, akan saya tunjukkan kompetensi dasar yang akan kita capai dan juga sebagai acuan kita dalam pembelajaran kali ini. Kemudian setelah kompetensi dasar, akan saya tunjukkan berikut adalah tujuan pembelajaran yang akan kita bersama capai. Baik, langsung saja kita bisa masuk ke dalam materi tentang ilustrasi. Nah, ilustrasi ada di kelas 8 dan menjadi salah satu materi yang akan kita pelajari. Nah, akan kita bahas dari pengertian sampai nanti jenis-jenis dari ilustrasi tersebut. Nah, pertama, ilustrasi tersebut memiliki pengertian adalah sebagai berikut. Nah, pengertian dari ilustrasi, ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Jadi intinya ilustrasi adalah suatu gambar yang digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian, peristiwa, atau menjelaskan suatu informasi. Nah, dalam keseharian kita sering juga melihat ilustrasi di TV atau di berita seperti ilustrasi kejadian atau reka adegan. Itu sebenarnya ilustrasi yang akan menggambarkan suatu peristiwa sebelumnya atau suatu berita dan digambarkan menjadi suatu yang lebih jelas. Nah, dalam ilustrasi itu juga sering dikatakan sebagai ilusi atau bayang-bayang. Memang dengan ilustrasi kita dapat membayangkan, mendeskripsikan suatu peristiwa dengan keterangan yang lebih enak untuk dilihat, baik untuk dilihat secara visual, kemudian seperti itu. Kemudian, nah dalam pengertian gambar ilustrasi dalam Wikipedia juga dijelaskan suatu visual tulisan menggunakan teknik bisa drawing, fotografi, kemudian juga mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud daripada bentuk. Jadi maksudnya adalah dalam ilustrasi itu dijelaskan bahwa visual, tampilan yang dilihat, seni rupanya itu lebih diutamakan daripada kebanyakan tulisan, karena ada suatu kata atau frase yang dikatakan bahwa gambar itu bisa berkata lebih daripada suatu kata-kata yang disampaikan, seperti itu. Next, kemudian, nah dalam ilustrasi setelah keterangan dari pengertian akan saya sampaikan bahwa ilustrasi tersebut memiliki beberapa fungsi, antara lain yang pertama tentunya yaitu ilustrasi karena gambar visual secara dapat dilihat oleh mata itu adalah berfungsi untuk menarik perhatian orang. Contohnya itu ada sebuah buku atau majalah yang disertai dengan gambar. Nah, fungsinya dengan gambar tersebut itu akan menarik perhatian orang untuk membaca atau membeli, semakin tertarik. Biasanya kalau kalian lihat buku dengan ada gambar itu pasti lebih tertarik. Kemudian ada fungsi yaitu untuk memudahkan memahami suatu keterangan atau penjelasan. Seperti tadi ada suatu peristiwa dijelaskan secara panjang lebar dengan bentuk tulisan, kadang akan memberikan pengertian yang berbelit-belit, maka dengan suatu gambar akan lebih jelas, seperti itu. Itu fungsi dari ilustrasi yang kedua. Kemudian sebagai sarana mengungkapkan pengalaman kejadian yang diekspresikan dalam sebuah gambar. Jadi seolah-olah ada suatu pengalaman berita seperti apa kejadian, contohnya ada berita suatu kecelakaan lalu lintas seperti itu ya di jalan tol. Nah, diceritakan panjang lebar, maka diceritakan dalam bentuk gambar atau ilustrasi seperti video itu lebih enak dilihat. Contohnya animasi gitu ya, dibuat animasi beberapa mobil yang tabrakan beruntun di jalan tol. Nah, orang akan lebih memahami, oh ternyata tabrakannya seperti ini. Nah, itu akan lebih dapat dipahami. Berikut juga dengan ilustrasi untuk fungsi-fungsi produk-produk yang lain atau mungkin tujuan keterangan yang lain, seperti itu.
Yaitu terakhir, selanjutnya memberikan gambaran singkat atau isi tulisan atau cerita. Biasanya kalau kalian membeli buku yang bergambar, di depannya ada sampul gitu ya. Nah, beberapa buku dari sampul kita sudah mengetahui bahwa ceritanya seperti apa dibanding dengan sinopsis. Kalau sinopsis kalian harus membaca, kita harus membaca banyak baru dipahami. Dengan dari gambar kita bisa melihat seperti apa ceritanya, dan nanti kalian bisa memahami dengan lebih nyaman, lebih enak karena hanya bentuk visual. Apa itu visual ya? Visual tadi bentuk seni rupa, suatu gambar bisa dinikmati lewat mata seperti itu. Kemudian sebagai nilai keindahan dalam perwajahan atau dalam seni. Jadi dengan adanya ilustrasi, suatu karya akan lebih indah. Novel temannya, ada novel. Dengan adanya novel ditambah beberapa gambar, khususnya untuk novel anak-anak gitu ya, untuk remaja, itu akan lebih menarik. Diberikan sampul lebih menarik. Jadi memang untuk keindahan. Dengan adanya ilustrasi, gambar yang ditampilkan itu akan lebih indah dan menarik. Itu tadi adalah fungsi praktis. Kemudian ada juga tiga fungsi yang lebih spesifik lagi dalam gambar ilustrasi. Pertama adalah fungsi deskriptif. Yaitu fungsi deskriptif itu menggantikan uraian. Intinya adalah untuk menjabarkan suatu peristiwa atau keterangan, menggambarkan. Itu namanya deskriptif dalam fungsi ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi digunakan untuk menjelaskan, menggambarkan seperti itu. Kemudian juga ada ilustrasi berfungsi sebagai ekspresif. Ekspresif itu ekspresi, memberikan ekspresi dari penciptanya, yaitu digunakan untuk memperlihatkan, menyatakan suatu maksud, gagasan atau perasaan itu dari pembuat atau mungkin yang memiliki tujuan dengan membuat ilustrasi seperti itu. Dan nanti tujuannya sama, yaitu untuk mudah dipahami. Jadi seorang memiliki emosi atau rasa, perasaan atau ide, nah disampaikan melalui bentuk ilustrasi. Jadi diilustrasikan dan secara visual orang akan dapat menangkap dengan enak, dengan baik, dan juga lebih mudah dipahami dengan suatu gambar. Kemudian ada ilustrasi berfungsi untuk analitis, yaitu menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda. Contohnya juga beberapa teknik kerja juga. Jadi seperti kalau kita mau memasak gitu ya, untuk memasak, contohnya memasak mie, rebus, beberapa ada ilustrasi di belakang wadah mie. Nah, itu fungsinya untuk menjelaskan langkah-langkah dalam membuat mie seperti itu. Nah, unsur dalam ilustrasi itu ada pertama gambar manusia, biasanya dipakai tergantung tujuannya. Dengan adanya gambar manusia kadang juga menarik perhatian, tergantung tujuan membuat ilustrasi. Kemudian ada juga gambar binatang. Nah, gambar binatang juga sering dipakai tergantung fungsinya seperti apa, yang informasi yang akan disampaikan seperti apa. Jika mengandung unsur untuk menyampaikan suatu tentang binatang, manusia nanti berarti ditampilkan. Kemudian ada juga gambar tumbuhan, juga sering ditampilkan karena bisa juga gambar-gambar manusia, binatang, tumbuhan ditampilkan dalam bentuk foto atau enggak gambaran atau penampilan berupa drawing juga bisa. Kemudian ada benda-benda yang lain, contohnya benda-benda pendukung ya, maksudnya benda-benda di sekitar kita itu bisa dijadikan suatu bentuk ilustrasi. Nah, apapun bisa dijadikan, yang penting sesuai dengan informasi yang akan ditampilkan. Kemudian ada teks atau tulisan. Nah, ini yang penting. Walaupun berisi dominan gambar dalam ilustrasi, tapi perkataan atau teks tulisan itu juga kadang penting karena ada beberapa informasi yang harus ditampilkan secara tulisan agar enak dibaca, namun ditambahi sebagai dikombinasikan dengan beberapa gambar pendukung yang nanti jadikan satu bentuk ilustrasi lengkap seperti itu lebih menarik. Contohnya yang kamu lihat ya seperti kayak di baliho-baliho di jalan seperti itu banyak adalah bentuk ilustrasi yang masih menampilkan gambar dan juga tulisan seperti itu. Dan langkah menggambar ilustrasi hampir sama dengan membuat karya-karya yang lain. Nah, biasanya menggambar ilustrasi juga menggunakan pertama diawali dengan ide atau gagasan. Jadi ada ide dulu, apa informasi yang akan ditampilkan, bagaimana cara menampilkan, dan juga apa saja yang ditampilkan dalam bentuk ilustrasi seperti itu. Kemudian ada sketsa, membuat sketsa dulu sebagai awalan, nanti peletakan, kemudian seperti lihat komposisi, proporsi, apa penampilan dan gambarnya juga ditampilkan seperti itu. Dengan sketsa itu lebih mudah untuk membuat langkah ke depannya. Dan terakhir pewarnaan. Nah, seperti itu semua ilustrasi dapat dilakukan secara manual atau mungkin juga secara
digital. Kalau manual berarti kita nanti mewarnai, pakai teknik kering dengan beberapa krayon, juga mungkin bisa juga memakai seperti pensil warna dengan basah sebagai cat, atau mungkin dengan tinta dan yang lainnya. Dengan digital itu bisa diwarnai dengan seperti aplikasi-aplikasi di komputer seperti Photoshop dan juga Photoshop, Corel Draw, Adobe Illustrator dan yang lainnya seperti itu. Kemudian setelah kita melihat langkah-langkah dari pengertian sampai langkah, selanjutnya akan saya masukkan ke dalam ragam gambar ilustrasi atau apa saja sih jenis-jenis ilustrasi. Berikut akan saya tampilkan beberapa contoh ragam dari ilustrasi. Nah, banyak sekali ilustrasi. Nah, sekarang saya tampilkan contoh-contohnya. Jadi ternyata banyak sekali di sekitar kita itu ilustrasi. Salah satunya pertama yaitu komik. Nah, biasanya komik itu berasal dari kata komik yang memiliki arti lucu atau jenaka. Nah, komik ini merupakan karya seni yang menggunakan rangkaian gambar. Biasanya banyak sekali. Sekarang banyak juga yang seperti webtoon, kemudian komik strip di Instagram itu ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ini contoh dari beberapa komik. Nah, ini salah satu komik yang dikatakan masuk ke ranah komik jenaka seperti itu ya. Itu sering kalian lihat di Instagram. Ini kan seperti contoh Tai Lalat ya, komik Tai Lalat, dan komik-komik lain juga banyak sekali seperti itu. Nah, contohnya yang ini adalah untuk komik dari Jepang gitu ya. Jadi yang sering kalian lihat ini kan tokoh Saitama itu. Ini satu komik dengan yang banyak. Jadi komik itu banyak, ada yang komik strip, ada yang mingguan, ada yang tahunan, seperti itu, banyak sekali jenis-jenisnya. Itu salah satu bentuk ilustrasi. Kemudian cover. Nah, cover itu atau kulit buku, sampul itu ya. Sampul buku atau majalah ya. Gunanya cover atau sampul ini adalah untuk pertama menarik perhatian, dan yang lain bisa menampilkan sedikit informasi dari buku. Contohnya buku seni budaya. Nah, buku seni budaya itu juga ditampilkan keterangannya tentang seni budaya, entah ini tulisannya seni budaya, kemudian beberapa foto-foto kegiatan gambar atau lukisan akan menandakan bahwa itu adalah buku seni budaya. Nah, salah satu contoh sampul yang sering kemarin marak dan ramai adalah contoh yang ini. Nah, ini salah satu contoh dari sampul dari sebuah novel. Nah, novel ini kemarin sudah diangkat ke layar lebar ya. Jadi salah satu novel ini itu sampulnya digunakan untuk sebagai keindahan, juga bisa menampilkan sedikit cerita, kemudian karakter di dalamnya seperti apa juga ditampilkan seperti ini. Contoh dari salah kedua bentuk ilustrasi yang kedua, yaitu sampul dari sebuah novel. Berarti sampul apapun bisa menjadi suatu ilustrasi gitu. Kemudian yang ketiga, nah ini dikatakan sebagai vignette. Nah, vignette adalah biasanya ada di majalah. Nah, fungsi dari vignette itu adalah untuk mengisi kekosongan suatu lembar. Jadi dalam buku biasanya ada seperti, contohnya di novel ya, di bagian bawah atau di mana itu ada beberapa gambar yang digunakan untuk mengisi kekosongan. Itu ilustrasi saja yang gunanya untuk memberikan keindahan seperti itu, untuk mengisi suatu ruang yang kosong dalam suatu halaman majalah atau mungkin di novel seperti itu. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, contoh dari vignette itu. Next, kemudian yang keempat ada cerpen. Nah, biasanya di dalam cerpen itu dilengkapi juga suatu gambar. Gambarnya untuk menjelaskan suatu cerita, penggalan cerita dalam suatu gambar. Di sampingnya ada satu lembar untuk suatu ceritanya, di samping ditampilkan juga ada gambar yang untuk menarik dan juga berkaitan dengan cerita seperti itu. Contohnya seperti ini. Dalam sebuah cerpen legenda ya ini ya. Foto legenda dibuat seperti drawing seperti ini, ditampilkan di dalam sebuah cerpen seperti itu. Kemudian ada gambar realis. Nah, ini realis juga dapat dikatakan sebagai ilustrasi, digunakan untuk mengisi. Nah, jadi sampul tadi kemungkinan juga di dalam sebuah cerpen itu ada gambar. Nah, gambar itu juga masuk dalam realis. Salah satu realis contohnya adalah dengan suatu fotografi. Fotografi juga bisa diambil gunakan untuk membuat gambar realis. Bisa juga digunakan untuk drawing juga bisa. Nah, ini contoh dari karya realis. Nah, ini bisa dikatakan contoh lukisan sebenarnya. Saya ambil sebagai contoh ilustrasi bagaimana
pengoperasian atau langkah kerja dalam pembelajaran kuliah dalam suatu kampus. Ini tentang kedokteran ya. Jadi ada yang operasi, dan ada tubuh atau mayat ini ya, atau jenazah yang dibuang untuk observasi atau mungkin operasi dengan dokter dan juga para mahasiswa peserta didiknya seperti itu. Ini contoh ilustrasi menggambarkan bagaimana prosesnya kayak itu. Nah, ini juga salah satu contoh ilustrasi dengan teknik drawing, teknik lukis atau sketsa gitu ya, bisa masuk sketsa juga. Ini dengan teknik kering, yaitu hitam putih dengan pensil, menggambar mata secara realis, secara detail. Nah, juga bisa juga dengan fotografi juga bisa seperti itu. Kemudian, nah ini yang sering kita sukai yaitu kartun. Nah, kartun itu juga masuk ke dalam bentuk ilustrasi. Seperti yang saya contohkan di awal tadi adalah bentuk contoh dari kartun. Nah, kartun itu berfungsi untuk artinya sebenarnya menghibur, berisikan humor. Tapi itu deskripsi awalnya, pengertian awal. Tapi juga banyak ya cerita dari kartun yang bersifat horor atau cerita yang tentang cerita remaja, cerita pendidikan apapun. Jadi tidak semata-mata harus lucu atau jenaka gitu. Contohnya seperti itu. Seperti ini. Ini salah satu contoh yang dulu saya sukai. Atau mungkin yang ini. Nah, ini juga salah satu contoh yang dulu sangat saya sukai ini. Nah, kartun tersebut itu dibuat dengan cara mendistorsi atau menstilasi, bisa mengurangi, menambah, merubah gitu ya. Contohnya tadi jurnal bebek dijadikan awalnya waktu hewan itu bebek dijadikan seperti manusia, bisa jalan dua, pakai baju seperti itu. Itu fungsi dari ilustrasi berupa kartun dengan cara didistorsi, dirubah atau dikurangi atau ditambah seperti itu. Nah, kemudian nomor 7 yaitu karikatur. Nah, karikatur itu sebenarnya adalah gambar yang berisikan, biasanya dikatakan seperti sindiran. Nah, dari bahasa Itali itu dikatakan caricature. Nah, itu yang artinya menambahkan isi atau menambahkan muatan secara berlebihan. Sering kita lihat di koran-koran ada seperti gambar pejabat tuh ya, dari badannya kecil tapi kepalanya besar, atau enggak menambahkan kepalanya besar tapi perutnya juga besar dan juga badannya kecil gitu. Tapi itu menandakan ada informasi yang akan disampaikan, ditampilkan gitu. Jadi seperti seorang contohnya dia koruptor gitu ya, koruptor dilihat dia pakai jas tapi perutnya besar dan dia mengantongi uang yang banyak dan juga banyak tikus di sekelilingnya kayak gitu. Itu contoh dari karikatur. Nah, saya juga pernah sering bikin karikatur. Contoh yang saya bikin contohnya adalah ini. Ini adalah satu dulu tokoh komedian yang sekarang sudah almarhum, dan ini dulu saya buat tahun 2013 sepertinya, tahun 2013. Ini menandakan dari gambar ini kelihatan bagaimana karakter seorang almarhum Olga ini ya. Dari kelihatan dia begitu ceria, kemudian dia menguasai beberapa stasiun TV dulu karena sangat sering tampil di berbagai TV seperti itu. Ini adalah contoh dari karikatur yang pernah saya buat. Kemudian yang ke-8 adalah peta. Nah, peta juga bentuk dari suatu ilustrasi menggambarkan suatu wilayah dengan diberikan skala agar tidak menggambar terlalu besar. Jadi dibuat skala agar dari kecil wilayah kita bisa melihat peta. Nah, peta itu bermacam-macam. Salah satunya adalah seperti contoh-contoh peta yang sering kita lihat di atlas itu ya. Terus seperti contoh peta seperti ini. Dan peta seperti ini. Banyak-banyak sekali peta dari mungkin sampai dari wilayah yang kecil, desa, sampai wilayah yang besar di suatu negara atau dunia seperti itu. Kemudian juga ada chart atau diagram, itu juga sering kita temukan di buku di mana-mana. Biasanya untuk melihat suatu riset, penelitian atau suatu hasil capaian seperti itu dilihat dari mungkin diagram batang, chart ya seperti kurva seperti itu untuk penampilan suatu data atau suatu angka capaian seperti itu. Contoh dari chart seperti ini. Ada yang berbentuk batang, kemudian ada juga yang berbentuk seperti kurva, ada juga berbentuk seperti pie. Pie juga ada berbentuk seperti pie seperti itu. Kemudian ada juga tabel. Nah, tabel biasanya berisi tentang kolom dan juga baris. Nah, berisi tentang informasi juga ditampilkan dalam bentuk tabel. Seperti ini bentuk tabel yang sering kita lihat dimanapun, bisa dibuat dari
di Microsoft Word atau juga di Excel. Itu fungsinya juga untuk menggambarkan suatu data seperti itu. Kemudian ada juga foto, nanti bisa saya jelaskan di awal. Foto juga bisa termasuk ilustrasi, menggambarkan suatu peristiwa, karena foto itu sangat layak, sangat bagus digunakan untuk menangkap suatu momen. Banyak momen yang bisa kita tangkap, abadikan dengan hasil jepretan atau dari fotografi seperti itu. Kemudian ada juga animasi. Nah, animasi contohnya seperti ini. Nah, bentuk animasi ini adalah bisa dikatakan hampir ada beberapa sedikit perbedaan atau mungkin kesamaan dengan kartun. Bisa juga kartun itu disebut juga sebagai animasi. Nah, dalam pengertian animasi sendiri adalah gambar yang digerakkan. Nah, gambar ini awalnya kan gambar diam, cuma gambar mungkin 2 dimensi, tapi dengan beberapa layer, beberapa slide itu digambar menjadi berbagai macam gerak dan bergerak untuk mengisi suatu cerita. Bisa juga diisi dialog seperti itu. Nah, animasi ini sekarang sangat marak dan sangat digemari oleh banyak orang seperti itu. Jadi perbedaannya, kalau animasi adalah suatu gambar yang digerakkan seperti itu. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk ilustrasi, nanti bisa kalian cari di internet, dan sebagian ini hanya pengantar untuk mengetahui apa itu ilustrasi dari pengertian, fungsi, sampai teknik, kemudian juga ke beberapa contoh-contoh dan ragam dari ilustrasi. Kita bisa melihat ke buku, ke internet, dan juga beberapa sumber belajar lainnya. Dengan belajar ke banyak hal, ke banyak sumber, kita akan menjadi luas. Dan video ini adalah pengantar untuk memperlihatkan apa itu ilustrasi sebagai gambaran awal untuk pembelajaran di kelas 8. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih mungkin bisa memberikan komentar dan bisa like, subscribe, dan tunggu video tentang pembelajaran seni budaya lainnya di topik belajar seni budaya bersama dengan Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.